Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhanaldi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi dari sistem terdistribusi. Masih sama seperti yang minggu lalu saya menjelaskan tentang mata kuliah sistem terdistribusi. Langsung saja. Permasalahan yang saya ambil di sini adalah apa yang dimaksud dengan sinkronisasi, dan dua, bagaimana teknik-teknik sinkronisasi. Tujuannya yaitu pertama, mahasiswa memahami apa itu sinkronisasi dan pentingnya sinkronisasi pada sistem terdistribusi. Yang kedua, mahasiswa juga mengetahui secara singkat teknik-teknik sinkronisasi disertai kondisi-kondisi untuk menerapkan teknik-teknik tersebut. Oke, sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Teknik sinkronisasi yang pertama itu sinkronisasi clock. Sistem terdistribusi sebenarnya adalah proses-proses yang berkolaborasi atau bekerja sama. Sinkronisasi sendiri diperlukan baik di sistem tunggal atau sistem terdistribusi dengan alasan yang sama. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Yang terakhir, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Yang kedua, ada sinkronisasi straightforward. Cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu, yaitu Universal Coordinate Time atau UTC. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request, karena waktu merupakan dasar dari cara orang berpikir, dan akibat tidak adanya sinkronisasi clock juga sangat dramatis, seperti yang dilihat pada contoh sebelumnya, sehingga wajar saja bila dalam pembahasan. Yang ketiga, ada clock logika. Boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu. Walaupun penggunaan kata clock sudah meluas, kata yang lebih tepat adalah timer untuk merujuk komponen dari rangkaian tersebut. Yang keempat adalah clock physics. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock physics eksternal. Karena alasan efisiensi dan redundansi, clock physics jamak bisa digunakan. Selanjutnya, algoritma sinkronisasi clock. Yang pertama, algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki penerimaan WWV sehingga dapat berfungsi sebagai server. Kedua, algoritma Berkeley. Algoritma Berkeley digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya dan bukan terhadap master clock tertentu. Yang ketiga, algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode-metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Yang keempat, sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP atau Network Time Protocol. Interval waktu dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma Christian dengan waktu tunda perambatan yang diketahui. Algoritma lain yang baru yang menggunakan clock sinkron, contohnya Message Delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Yang kedua, konsistensi cache berbasis clock. Konsistensi cache dalam file sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokal komputer. Bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Oke, terima kasih. Sekian dari saya materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.